Selamat pagi Anggun. Pagi Uki. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga tentunya rekan saya. Saja bersama saya Anggun Aktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 27 Januari 2023. Selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan berita pertama datang dari Komisi 9 DPR RI yang menanggapi terkait penetapan status kejadian luar biasa wabah campak pada 12 provinsi di Indonesia. DPR RI meminta pemerintah melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional dengan peningkatan layanan kesehatan dasar di Posyandu. Anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pemetaan lokasi kejadian luar biasa atau KLB campak sebagai langkah pencegahan serta mengupayakan peningkatan cakupan vaksinasi campak. Berdasarkan laporan Kemenkes hingga bulan Desember 2022, sebanyak 12 provinsi di Indonesia telah menetapkan wabah campak sebagai kejadian luar biasa. Hal itu disebabkan karena cakupan imunisasi campak sepanjang tahun 2020-2022 tidak memenuhi target. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani meminta pemerintah untuk segera melakukan pemetaan lokasi terjadinya KLB campak di Indonesia. Selain itu, ia meminta pemerintah agar terus berkomitmen dalam melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional, salah satunya melalui layanan kesehatan dasar di Posyandu. Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah untuk melakukan pemetaan di mana KLB ini terjadi, kemudian mendeteksi, mengidentifikasi kantong-kantong kejadian KLB campak ini, kemudian memeriksa sejauh mana cakupan vaksinasi campak yang sebetulnya ini adalah hal yang paling mendasar ada di titik hulu untuk melakukan pencegahan terhadap wabah penyakit campak. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kemendagri yang hari ini menjadi leading sektor dari pengelolaan Posyandu ya, se-Indonesia. Lebih lanjut, Neti mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya program imunisasi untuk meningkatkan kesehatan, mengingat di sejumlah daerah masih terdapat masyarakat yang khawatir dengan imunisasi. Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dari Komisi 11 DPR RI menilai bahwa aktifnya kegiatan impor dan ekspor bahan baku P1 Eko Indonesia di sini memberikan kontribusi berupa devisa negara. Tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tapi PT Eko Indonesia juga memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Komisi 11 DPR RI apresiasi kinerja PT Eko Indonesia yang menunjang sisi penerimaan negara melalui kegiatan ekspor, sehingga memperkuat struktur ekonomi negara. Ditemui usai kunjungan Komisi 11 DPR RI bersama PT Eko Indonesia di Kota Jawa Timur, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Hafiz Thohir memberikan apresiasi kepada PT Eko Indonesia atas laba usaha yang dihasilkan sebanyak 2 triliun rupiah per tahun. Hafiz menambahkan, aktivitas impor dan ekspor bahan baku PT Eko Indonesia sangat aktif, hingga dapat menguntungkan negara melalui pemasukan devisa. Lokal kontennya pun 60-70%. Jadi kandungan importnya itu let's say 30-40%. Dan itu pun nanti direekspor. Artinya bahan yang dihasilkan di sini diekspor. Sehingga kita secara kasat mata bisa melihat bahwa ada perdagangan ekspor impor kita yang menguntungkan. Kita menerima devisa di balik kegiatan ekonomi ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyampaikan keberadaan PT Eko Indonesia telah memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat sekitar dengan memperkerjakan 2.000 tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal hingga 60%. Tapi yang paling penting adalah melihat kondisi pabrik yang ada, jumlah tenaga kerja yang dipakai oleh pabrik PT Eko ini saya kira sangat bagus. Dia mempekerjakan sekitar 7.000 tenaga kerja dan 2.000 orang itu di sekitar tempat ini. Jadi tentu sangat mengangkat ekonomi masyarakat di Sidoarjo ini. Ini saya kira pasti akan menggerakkan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi kita. Dari Provinsi Jawa Timur, Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, menanggapi merebaknya wabah campak.
DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan percepatan program imunisasi anak. Dan ini dia informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut itu, dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ya pemirsa, DPR RI menilai rendahnya cakupan imunisasi menjadi penyebab merebaknya wabah campak di Indonesia. Untuk itu DPR RI ini meminta pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi serta mendorong percepatan program imunisasi anak. Sebanyak 55 daerah melaporkan adanya kejadian luar biasa campak. Untuk itu, DPR mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan percepatan program imunisasi anak. Anggota Komisi 9 DPR RI, I Ketut Karyasa Adjana mengatakan, meluasnya kasus campak disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi. Berdasarkan data Kemenkes, cakupan imunisasi campak tahun 2022 hanya 72% dari target 95%. Hal ini menjadi evaluasi bagi Kemenkes untuk tidak mengabaikan penyakit lainnya pasca penanganan pandemi. Untuk itu, Ketut meminta program imunisasi untuk anak ini harus segera dijalankan. Harus menjadi program yang prioritas, utama pada anak-anak itu sendiri, dan terus digalakkan terus imunisasi itu, apalagi imunisasi ini kan sudah kita anggarkan terus, jangan sampai nanti anggaran yang sudah dianggarkan itu tidak terserap. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Dewi Aryani mengatakan, Kemenkes perlu menjelaskan secara konkret terkait penetapan status wabah campak menjadi kejadian luar biasa, serta mengedukasi masyarakat terkait penanganannya. Nah, Kementerian Kesehatan harus melakukan analisa, ya kan, melakukan analisa pendalaman virus-virus rubella itu
bagaimana ya kan penanganannya, apakah cukup nantinya masyarakat dengan diberikan vaksin campak ya kan, atau ada hal-hal yang lain. Kayak orang yang terkena virus rubella itu dampaknya mirip-mirip flu biasa. Maka bagaimana membedakan ini flu biasa atau ini virus rubella, itu kan harus ada sosialisasi khusus kepada masyarakat. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai lemahnya pendidikan karakter bagi generasi muda menjadi penyebab tingginya kasus pernikahan dini. Hingga saat ini di Indonesia, DPR RI pun meminta peran serta seluruh pihak, mulai dari keluarga serta pemerintah, untuk memberikan pendidikan karakter yang kuat bagi generasi muda. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk memperkuat pendidikan karakter pada anak dalam menyikapi kasus pernikahan dini. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saaduddin Jamal menilai maraknya kasus pernikahan dini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dan orang tua terkait kesiapan mental anak. Untuk itu, Iliza mendorong pemerintah untuk mencontoh negara-negara maju dalam penguatan pendidikan karakter. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dalam menyukseskan pendidikan karakter. Ya, kami melihat itu belum cukup siap gitu ya, dari pendidikan basis di sekolah, dan maka kami selalu menekankan kepada Pak Nadiem ya, Pak Menteri, agar benar-benar pendidikan karakter di usia dini, usia PAUD balah gitu ya, itu benar-benar ditekankan. Karena kan kalau mereka nggak paham siapa dirinya, bagaimana dirinya, apalagi mempersiapkan masa depan dengan keluarga dan sebagainya, ini kan butuh proses gitu. Tapi tahapan penguatan karakter itu memang harus di basis bawah. Sementara program anggaran yang dilakukan untuk mereka ini nggak seberapa gitu. Nah, kita kan lihat kalau misalnya bagaimana di Jepang gitu. Itu kan mentalitas dulu disiapin, bukan matematiknya, bukan membacanya gitu. Padahal anak-anak kan nggak butuh itu. Jadi harus sesuai dengan tahapan yang harus dia pelajari. Lebih lanjut, Iliza juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan dari sosial media yang dapat menjadi media penyebaran konten negatif jika tidak diimbangi dengan kontrol dan pengawasan ketat. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ini guna meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. DPR RI menjelaskan tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI dapat dituliskan dalam Undang-Undang Desa sehingga perangkat desa dapat bekerja lebih optimal. Anggota DPR RI menerima audiensi PPDI terkait 3 tuntutan utama mengenai kesejahteraan perangkat desa. Untuk itu, DPR RI akan upayakan aspirasi PPDI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditemui pada agenda audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia, anggota Balik DPR RI Herman Hairon mengatakan DPR akan memperjuangkan hak-hak perangkat desa, yaitu tentang kepastian atas jabatan perangkat desa, tata laksana kepegawaian, serta kesejahteraan para pegawai perangkat desa. Ini juga berkait nanti dengan persoalan tata laksana, kepegawaian, kemudian kesejahteraannya. Ini sangat terkait. Dan tentu ini juga akan sangat terkait dengan Undang-Undang Desa. Dan tentu sebagai wakil rakyat kami mendukung. Dan perjuangan awal adalah bagaimana segera mungkin Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 segera untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Sementara itu, Ketua Umum PPDI Muhammad Tahril berharap tuntutan dari para perangkat desa dapat diperjuangkan oleh DPR. Tahril menambahkan, tuntutan yang disampaikan oleh PPDI dapat dituliskan dalam Undang-Undang Desa sehingga para perangkat desa dapat bekerja dengan lebih optimal. Yang jelas perjuangannya 3 hal. Yang pertama tentang pemberhentian yang non-prosedural, yang kedua tentang status kepegawaian, yang ketiga tentang penghasilan atau kesejahteraan. Alhamdulillah eksekutif dan legislatif menerimanya. Ya, jadi dari Komisi 2, Pak Mendagri juga Pak Mendes juga siap untuk membackup agar ini cepat terlaksana. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menetapkan kejadian luar biasa atau KLB atas tingginya penularan campak di Indonesia. Hingga akhir tahun 2022 tercatat 31 provinsi melaporkan adanya kasus penularan campak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, meningkatnya wabah campak salah satunya di Tenggarai akibat menurunnya cakupan imunisasi campak kepada anak-anak khususnya pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah diharapkan memberikan penjelasan terkait dengan penetapan status kejadian luar biasa atau KLB wadah campak di Indonesia. Dan DPR RI meminta pemerintah kembali menggenjot imunisasi dasar lengkap bagi bayi maupun juga imunisasi lanjutan bagi anak. Dan di sini DPR RI juga meminta pemerintah melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional serta pemetaan lokasi terjadinya KLB campak di berbagai provinsi di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengatakan KLB penyakit campak telah ditetapkan di 31 provinsi. Mewabahnya penyakit campak pada anak membuat kekhawatiran pada orang tua. Salah satu penyebabnya karena cakupan imunisasi yang rendah pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi campak maupun kejar imunisasi pada tahun 2022 hanya sekitar 72% dari target 95%. Untuk itu, DPR mendorong Kementerian Kesehatan segera menjalankan program imunisasi anak. Anggota Komisi 9, I Ketut Karyasa Atyana mengatakan, rendahnya cakupan imunisasi harus menjadi evaluasi bagi Kementerian Kesehatan untuk tidak mengabaikan penyakit-penyakit lainnya pasca penanganan pandemi. Harus menjadi program yang prioritas, utama pada anak-anak itu sendiri. Dan terus digalakkan terus imunisasi itu, apalagi imunisasi ini kan sudah kita anggarkan terus. Jangan sampai nanti anggaran yang sudah dianggarkan itu tidak terserap. Karena terbukti dari evaluasi anggaran, itu sekitar di Kemenkers hampir 8 triliun programnya itu yang tidak terserap. Dan tentu ini menjadi sesuatu catatan bagi kita koreksi sebagai DPR. Anggota Komisi 9 lainnya, Dewi Aryani menambahkan, perlu ada penjelasan konkret terkait penetapan kejadian luar biasa campak ini. Nah, Kementerian Kesehatan harus melakukan analisa, ya kan, melakukan analisa pendalaman virus-virus rubella itu bagaimana, ya kan, penanganannya, apakah
cukup nantinya masyarakat dengan diberikan vaksin, campak, ya kan, atau ada hal-hal yang lain. Maka dari itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan segera melakukan pemetaan lokasi terjadinya KLB campak di berbagai provinsi di Indonesia dan berharap pemerintah terus berkomitmen melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional. Kemudian memeriksa sejauh mana cakupan vaksinasi campak yang sebetulnya ini adalah hal yang paling mendasar ada di titik hulu untuk melakukan pencegahan terhadap wabah penyakit campak. Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Kemendagri yang hari ini menjadi leading sektor dari pengelolaan posyandu ya se-Indonesia. Kita berharap masyarakat utamanya kaum ibu, perempuan terus didorong untuk bisa memeriksakan bayi dan balita mereka ke posyandu dan menjadikan posyandu ini sebagai titik destinasi pertama bagi pemerintah untuk mendeteksi kejadian KLB campak ini. Hal senada diungkapkan Rahmat Handoyo yang mendorong pemerintah kembali menggalakkan imunisasi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan campak. Rahmat mengatakan pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk turut menyukseskan program vaksinasi. Ya kalau kemarin pemerintah digalakkan sedemikian rupa pun ketika rakyat atau orang tua tidak berani ke fasilitas atau divaksin atau imunisasi, saya kira masuk akal ya. Tapi karena ini sekarang sudah landai, sudah terkendali, pemerintah sudah menyiapkan dan jangan khawatir masyarakat vaksinasi atau imunisasi itu tersedia dengan cukup, sangat cukup. Tinggal imunisasi itu sukses tidaknya tidak di pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu menyiapkan perangkat stok vaksin atau imunisasi, tapi sukses tidaknya di kepala daerah. Komisi 9 DPR RI berharap pemerintah dapat berkolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan akan pentingnya vaksinasi. Karena masih adanya gerakan anti vaksin oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anggun dan juga pemirsa nih, Hagia Sophia merupakan salah satu landmark paling populer di Istanbul. Selain keindahan arsitekturnya, Hagia Sophia juga punya sejarah yang sangat panjang sejak zaman Kekaisaran Bizantium. Nah, saat lagi pemirsa akan kami ajak untuk menikmati keindahan Hagia Sophia. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Bisa Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah ini Uki juga pemirsa, kita nih bayangkan berdiri gagah di tepi selat Bosporus. Hagia Sophia awalnya adalah gereja yang dibangun Kekaisaran Roma dan saat mereka menguasai Turki sekitar 1.500 tahun yang lalu. Nah, sebagai saksi bisu sejarah peradaban Roma dan juga Ottoman, Hagia Sophia adalah simbol agung bagi umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia dan seringkali menjadi potret pembelajaran dalam toleransi. Dan berikut ini liputan lengkapnya mengenai Hagia Sophia dalam segmen Intips, Informasi, dan Tips berikut ini. Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah, yakni Hagia Sophia. Terlepas dari kontroversi sejarahnya, Hagia Sophia menyimpan keindahan bangunannya yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara negara Turki, pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya. Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban, salah satunya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik. Semua ini disatukan di bawah satu atap. Dibangun pada abad ke-6, monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari Kekaisaran Bizantium. Sepanjang sejarah Hagia Sophia, kubahnya menaungi 3 agama besar, yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam. Didirikan pada masa Kaisar Bizantium Constantius, Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil nama dari ayah Raja Konstantius, yaitu Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Bagian dalam Hagia Sophia dilapisi dengan marmer berbagai warna. Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade. Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah. Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi kubah yang kompleks. Di salah satu pintu masuk Hagia Sophia terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus. Dalam mozaik tersebut terlihat Kaisar Konstantinus dan Justinianus mengapit keduanya. Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota. Setelah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Hagia Sophia kemudian berubah fungsi menjadi katedral Katolik. Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261. 2 abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Hagia Sophia pun diubah menjadi masjid. Status ini dipegangnya sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hagia Sophia tidak hentinya mengalami perubahan. Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum. Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini. Tahun 1931, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya. Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman. Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sophia kembali berubah. 10 Juli 2020, di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid. Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sophia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sophia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki. Banyak wisatawan mancanegara, baik muslim maupun non-muslim, setiap harinya memadati masjid untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya.
Lukisan Bunda Maria, bayi Yesus, kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid. Hagia Sophia memegang status museum hingga tahun 2020, ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid. Hagia Sophia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad. Dengan menara dan prasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah, hingga kini Hagia Sophia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi 3 agama. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Jumat 27 Januari 2023. Di pukul 6.30 Panitia Perayaan Natal MPR DPR DPD RI kegiatan pra-perayaan Natal pembagian nasi kotak di sekitar stasiun Palmerah. Dan pada sore hari pemirsa pukul 14.00 BKSHP DPR RI, Wakil Ketua BKSHP DPR RI Hafiz Thohir ini menerima delegasi University Ljubljana Slovenia di ruang delegasi. Dan juga di sini namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.